Halo Sobat Manners, apa kabar? Kembali lagi dengan Manner News edisi bulan September. Manner News akan menginformasikan berita terbaru seputar dunia pertambangan yang tentunya menarik, informatif, dan edukatif bagi Sobat Manners. Berikut kami sajikan 3 berita pada edisi kali ini. Berita pertama, hilirisasi tambang dan rencana Republik Indonesia menjadi raja baterai. Pemerintah mendorong sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) untuk tidak menjual barang mentah saja, namun diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi melalui proses peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Sampai dengan 2024, pemerintah menargetkan akan ada 53 fasilitas pemurnian hasil tambang atau smelter yang akan beroperasi. Hingga 2020, Indonesia baru memiliki 19 smelter yang beroperasi dan pada tahun ini ditargetkan akan bertambah 4 smelter. Pengusaha wajib meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ini menjadi syarat perpanjangan operasional tambang dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Bukan tanpa alasan, dengan membangun smelter maka akan banyak efek berganda yang didapatkan, mulai dari mendorong industri dalam negeri, mendorong perekonomian daerah, sampai dengan penyerapan tenaga kerja. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Ridwan Jamaluddin mengatakan, di sektor pertambangan setidaknya ada 4 pekerjaan rumah yang harus dirampungkan pada tahun ini. Yang pertama, mengupayakan agar sumber daya mineral dan batu bara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dalam negeri. Tantangan kedua adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di sektor pertambangan, salah satunya melalui hilirisasi. Ketiga, memastikan sebagaimana produk-produk pendukung di dalam negeri terlibat dalam prosesnya. Dan yang terakhir, memastikan kegiatan usaha pertambangan tidak melanggar kaidah lingkungan. Sumber daya nikel yang melimpah bahkan sampai miliaran ton membuat Indonesia mempunyai cita-cita menjadi raja baterai. Indonesia akan terus mendorong pengembangan industri hilir mineral termasuk nikel. Bila selama ini Indonesia hanya bertumpu pada penjualan biji mentah, kedepannya Indonesia akan terus mengembangkan industri hilir mineral termasuk nikel. Menteri SDM Arifin Tasrif bahkan optimis jika Indonesia bakal menjadi pemasok baterai untuk kendaraan listrik pada 2025 mendatang. Melihat besarnya manfaat dari hilirisasi mineral, maka pemerintah akan terus mendorong proyek ini, dan pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong percepatan hilirisasi. Demi mengejar cita-cita tersebut, Kementerian BUMN mendirikan holding BUMN baterai bernama Indonesian Battery Corporation atau PT Industri Baterai Indonesia. PT Industri Baterai Indonesia ditargetkan membangun industri baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir. Berita yang kedua, harga aluminium meroket dampak kudeta Guinea. Dikutip dari duniatambang.co.id, harga aluminium global mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa hari terakhir. Rekor tertinggi terjadi pada penutupan perdagangan hari Senin 6 September 2021. Harga aluminium di London Metal Exchange mencapai USD 2.775 per ton. Harga tersebut merupakan harga tertinggi selama 1 dekade terakhir. Faktor utama yang mendorong melambungnya harga aluminium tersebut adalah karena gejolak politik yang dialami Guinea. Negara itu saat ini sedang dilanda konflik yang berujung pada terjadinya kudeta pemerintahan. Selama ini negara tersebut merupakan supplier utama dari komoditas aluminium global. Kondisi terakhir, pasukan militer Guinea berhasil mengambil alih kursi pemerintahan dan kemudian memblokir akses perbatasan. Kudeta dan kondisi politik yang sangat tidak stabil itu pada akhirnya memicu kekhawatiran dunia internasional, khususnya terkait keberadaan pasokan aluminium. Banyak pihak yang kemudian berpikir aluminium akan menjadi langka, sehingga harganya pun melambung tinggi. Selama ini, Guinea merupakan negara kedua sebagai supplier bauksit yang terbesar di bawah Australia. Hasil dari produksi mereka ini dikirim ke China yang menjadi produsen aluminium terbesar di dunia. Sebelum kondisi politik di Guinea memburuk, harga komoditas aluminium sendiri sudah mengalami kenaikan yang berlanjut dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sentimennya adalah membaiknya permintaan aluminium secara global serta adanya pengurangan produksi akibat kebijakan pemerintah China. Harga aluminium pun terus bergerak naik. Tidak hanya kelangkaan pasokan aluminium yang dikhawatirkan secara langsung oleh pasar internasional, tetapi juga dampak beruntun yang ditimbulkan.
Para pengamat menilai, kondisi tersebut bisa berimbas pada kenaikan harga komoditas lainnya, sebab aluminium telah menjadi komponen pokok sejumlah komoditas dan produk yang dibutuhkan. Berita ketiga, tren impor batubara Indonesia. Tren impor batubara Indonesia terus mengalami kenaikan sejak 2011 sampai dengan 2020, sebagaimana dicatat dalam Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2020. Impor batubara ini dilakukan karena spesifikasi batubara yang dibutuhkan tidak tersedia di Indonesia. Lantas, apakah peningkatan impor batubara ini menjadi kabar baik atau kabar buruk? Menjawab hal ini, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi Rizal Kasli mengatakan bahwa peningkatan impor batubara ini menjadi kabar baik bagi Indonesia. Dengan meningkatnya impor batubara untuk industri besi baja dan smelter ini, maka menurutnya ini mendatangkan industri Indonesia mengalami pertumbuhan. Rizal Kasli menjelaskan, tumbuhnya industri smelter Indonesia ditandai dengan naiknya ekspor stainless steel Indonesia. Diharapkan ekspor baja ini akan terus mengalami kenaikan seiring selesainya beberapa smelter lainnya yang masih dalam tahap konstruksi. Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen batubara terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Adapun sumber daya batubara Indonesia hingga Desember 2020 tercatat sebesar 143,73 miliar ton, sementara cadangan batubara sebesar 38,81 miliar ton. Berikut kami sajikan tren impor batubara Indonesia sejak 2011 sampai 2020. Pada tahun 2011, tren impor batubara Indonesia mencapai 42,449 ton. Pada tahun 2012, impor batubara Indonesia mencapai 77,786 ton. Pada tahun 2013, impor batubara Indonesia mencapai 609,875 ton. Pada tahun 2014, impor batubara Indonesia mencapai 2.442,319 ton. Pada tahun 2015, impor batubara Indonesia mencapai 3.031,677 ton. Pada tahun 2016, impor batubara Indonesia mencapai 4.113,764 ton. Pada tahun 2017, tren impor batubara Indonesia mencapai 4.723,755 ton. Pada tahun 2018, tren impor batubara Indonesia mencapai 5.468,76 ton. Pada tahun 2019, tren impor batubara Indonesia mencapai 7.391,172 ton. Pada tahun 2020, tren impor batubara Indonesia mencapai 8.756,363 ton. Itulah tadi 3 berita utama yang disajikan pada Miner News edisi kali ini. Tentunya bermanfaat bukan untuk menambah wawasan Sobat Miners? Jadi, bagaimana nih tanggapan Sobat Miners dari berita-berita tadi? Cukup sekian untuk Miner News edisi September, dan jangan lupa nantikan Miner News edisi berikutnya.